Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin setiap orang hidup tentunya mereka kepingin memiliki hidup yang diberkati. Namun sedikit sekali orang yang paham bahwa untuk memasuki hidup yang penuh dengan berkat Tuhan itu ada pintu masuknya. Selalu ada pintu masuknya. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar sebuah tema, yaitu pintu berkat. Saya mau bacakan dari Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Tapi senang jika nanti Bapak Ibu akan lanjutkan sendiri hingga ayat ke-14. Judul bacaannya jelas itu, berkat. Ulangan 28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, pengajaran firman Allah ternyata berbeda dengan kebanyakan yang kita dengar di dalam khotbah-khotbah tertentu, sehingga menimbulkan kesimpulan dari sebagian jemaat Tuhan, mereka berpikir tidak sama dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitabnya. Mereka berpikir, kenapa? Karena mereka diajar oleh pengajar tertentu, gereja tertentu, bahwa kalau engkau mempersembahkan persepuluhan, maka hidupmu akan diberkati. Saudara, kenapa kok berbeda? Memang kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan, ya kita ngikut kepada Kristus dan segala firman-Nya. Hari ini kita sekarang dengar bahwa kalau saya mau diberkati, kuncinya cuma satu. Saya harus baik-baik mendengar firman Tuhan dan kemudian saya pahami untuk saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari, maka hidup saya dan keluarga akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat. Kalau saudara nanti baca sampai dengan ayat 14. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu pintunya sebelum saudara mau menerima semua berkat itu tadi, yaitu kita mesti mengingat setiap Anda dan saya ternyata adalah orang yang sempat hadir di muka bumi sebagai seorang bayi yang ternyata ketika kita masih ada di dalam kandungan rahim, kita punya ibu masing-masing, kita adalah orang yang sudah berhutang budi dengan kedua orang tua kita. Tidak ada orang yang tidak pernah utang budi. Utang budi kita pertama kali dengan manusia itu dengan papa mama kita sendiri. Mereka adalah orang yang istimewa di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga saudara bisa lihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu tentang 10 perintah Allah. Kita saksikan Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-16. Ulangan pasal 5 ayat ke-16. 10 perintah Allah 4 pertama 1 sampai 4 itu tertuju kepada Tuhan. Yang 6 itu kepada manusia sesama, yang horizontal. Dari 6 yang pertama itu adalah ini ayat 16-nya tadi, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ada 2 janji berkat sekaligus, supaya lanjut umurmu
dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini janji Tuhan. Kenapa saya harus ngomong bahwa yang ngajarkan tentang persepuluhan, pokoknya kamu bayar persepuluhan, seakan-akan ayat ini ayat sakti. Begitu Anda lakukan, hidupmu diberkati. Seperti ayat ini one stop shopping. Wes pokoknya ini urusanku beres. Saya pastikan itu salah. Kenapa? Bagaimana mungkin orang bisa diberkati oleh Tuhan walaupun dia adalah orang yang tertib, setiap tanggal 1 bayar persepuluhan, namun dia bukan anak yang berbakti pada orang tua? Pasti tidak. Kenapa? Karena perintahnya jelas. Kalau engkau adalah orang yang menghormati bapakmu, menghormati ibumu, dalam arti kata yang luas, yang sesungguhnya yang dimasukkan firman Tuhan bukan cuma mantu-mantu, bukan, tetapi di dalam hatimu punya tekad, kalau nanti Tuhan kau memberkati aku berkelimpahan, salah satu orang di dalam hidupku yang akan tak bahagiakan sampai dengan akhir hayat adalah papa mamaku. Pertanyaannya, orang tua bagaimana? Podo. Kenapa? Karena ketika kita menikah, kita terikat dengan pasal firman Allah bahwa engkau bukan lagi dua, tetapi kamu satu. Bahagiaku, bahagiane nyonyaku, bahagiane nyonyaku, bahagiane aku. Tidak bisa terpisahkan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah punya hutang budi dengan kedua orang tua kita, walaupun kita membalas dengan yang terbaik, kita yakin hutang budiku tidak pernah bisa lunas. Oleh karena itu, setiap anak harus taruh beban ini tadi, supaya janji berkat firman Tuhan yang ada di dalam Ulangan 5 ayat 16, yang dua janji ini sekaligus boleh kita terima. Oleh karena itu, siapapun saudara yang ada dalam ruangan ini yang masih mungkin belum membahagiakan kedua orang tuanya, mertuanya, atau mungkin sedang punya hubungan yang agak jauh, datang kepada mereka, perbaiki hubungan baik, bahagiakan kedua orang tua, bahagiakan kedua mertua. Saya yakin engkau akan diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perintah Tuhan. Jadi tidak mungkin ini bisa meleset. Saya yakinkan buat saudara, Anda kalau ke belakang sedikit, Ulangan 27 ayat 11, atasnya itu ada judul bacaan, ke-12 ucapan kutuk. Lawannya berkat adalah kutuk. Ini ke-12 ucapan kutuk. Saya kepingin memperhatikan pada ayat 16, Ulangan 27 ayat 16. Ini yang meneguhkan hormatilah ayahmu dan ibumu tadi. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Nah, lihat, Yesus Tuhan minta seluruh bangsa, berarti siapa? Seluruh umat ciptaan kudu ngomong amin. Yes. Kalau orang meremehkan, merendahkan, tidak menghormati, tidak memelihara, menyia-nyiakan kedua orang tua, dikatakan di sini terkutuklah orang itu. Gimana dia bisa diberkati walaupun dia bayar persepuluhan aja? Oleh karena itu, hati-hati sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pembicara. Kalau Anda tidak menyampaikan informasi seperti yang Kristus mau, Anda penyesat. Anda penyesat. Hukuman penyesat Anda tahu sendiri. Sebaiknya sebuah batu kilangan dikalungkan, dikejali ontin, betul, kemudian ditenggelamkan ke laut. Artinya apa? Penyesat tidak ada yang dapat hidup kekal. Hati-hati. Setiap pembicara, setiap pendeta, setiap pengkhotbah potensial sebagai penyesat
jika dia tidak menyampaikan informasi yang benar seperti yang Kristus mau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah persembahan tidak penting? Saudara, kita saksikan kalau kita memang kepingin teladan kita, panutan kita adalah Tuhan Yesus, ya kita nurut kehidupan Kristus dan firman yang keluar dari mulut Dia. Matius 23 ayat 23 berkata demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada semanis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting, saudara garis bawahi Alkitab saudara, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Berarti persepuluhan bukan yang terpenting. Kenapa? Karena Kristus ingin sampaikan kepada saudara dan saya, bagaimana mungkin orang ini bisa diberkati hanya karena dia tertib bayar persepuluhan, tetapi dia tidak bakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak menghormati kepada kedua orang tuanya, dia tidak memelihara, membahagiakan kedua orang tuanya, pasti berkat itu tidak akan sampai. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu yang terpenting ini adalah keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara dikasih oleh Tuhan, berarti ada 4 perkara toh. Persepuluhan selesai, ada semanis dan jintan, dan 3 hal yang terpenting ini. Yesus Kristus Tuhan senang kalau Anda bisa lakukan semuanya 4 perkara ini. Tetapi variabel hidup setiap manusia bisa tidak sama. Kalau duitnya banyak, semua dia bisa lakukan. Persepuluhan dibayar, keadilan dilakukan, belas kasihan dilakukan, kesetiaan dia lakukan. Tetapi kalau penghasilannya pas-pasan, akhirnya orang selalu berpikir skala prioritas, mana yang paling penting untuk tak lakukan, itu yang tak lakukan lebih dulu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana seandainya seseorang itu punya penghasilan tidak banyak, tetapi dia harus menghormati, memelihara, merawat kedua orang tuanya yang tua, sudah sepuh, butuh obat, butuh makanan bergizi, butuh perawatan dan lain sebagainya. Orang ini tentunya harus memilih. Dan dia berkata, kalau aku tertib bayar persepuluhan, aku pasti gagal merawat dengan baik kedua orang tuaku, karena obat-obatan itu mahal. Obat tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, macam-macam, dan itu minum vonisnya seumur hidup. Saudara, tetapi kalau aku merawat dengan baik keperluan kedua orang tuaku, obat-obatan tak cukupi, pasti aku gagal bayar persepuluhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mana yang saudara dan saya mesti pilih? Saudara, Tuhan Yesus bukan Tuhan yang cuma memerintahkan tanpa melihat sikon saudara dan saya, tetapi dia adalah Tuhan yang sangat bijaksana. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin saudara buka lebih dulu Matius pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-13.
Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, ada kata belas kasihan yang ada di Mazmur 23:23. Tetapi dia ngomong, yang tak aku kehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apakah persembahan tidak penting? Jawabnya penting. Kenapa? Karena lewat persembahan kita bisa mengekspresikan, kita bisa mewujudkan rasa syukurku, rasa terima kasihku dalam bentuk persembahanku kepada Allahku. Penting. Tetapi kenapa dia katakan seperti itu? Yang kukehendaki bukan persembahan, tetapi adalah belas kasihan. Kenapa? Karena Yesus Tuhan ingin ingatkan buat saudara dan saya, aku ini yang punya jagat. Aku yang adalah Tuhan yang maha kaya. Berapa sih duit yang saudara dan saya bisa berikan kepada dia? Tidak ada artinya. Itu yang pertama. Kedua, kalau aku sebagai Tuhan boleh milih antara orang yang rajin dengan persembahan tetapi tidak punya belas kasihan, dan orang yang punya belas kasihan, aku lebih memilih yang punya belas kasihan. Kenapa? Karena orang yang punya belas kasihan ternyata adalah orang yang memberikan persembahan juga, bahkan lebih daripada orang yang rajin memberikan persembahan. Setiap tanggal 1 dia mempersembahkan. Itu misi kalah dengan orang yang penuh dengan belas kasihan. Kenapa? Karena orang yang penuh dengan belas kasihan demi melihat sesama yang lain yang menghadapi kesulitan, tanpa dia harus pikir panjang, dia ambilkan apa yang dia punya untuk ringankan beban orang ini. Begitu ada orang tidak bisa makan, dia borong nasi bungkus ditumi. Ketika melihat orang tidak bisa sekolah, dia ikut andil untuk bayarkan SPP anaknya orang lain. Ketika dia ngantri di apotek, ada seorang ibu janda yang tidak mampu nebus resep obatnya semuanya, dia ambil inisiatif, Bu, layani ibu itu, kekurangannya apa? Masukkan bonnya saya. Berarti orang yang penuh dengan belas kasihan itu akan memberikan persembahan yang lebih besar daripada sekedar orang yang tertib memberikan persembahan. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Tuhan punya sifat yang paling mendasar adalah apa? Penuh dengan belas kasihan. Rombongan Tuhan Yesus ketika dia lewat selalu melewati orang yang punya masalah hidup. Kita melihat ada ayat firman Tuhan yang selalu berkata, maka timbullah belas kasihan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali setelah kita tahu tentang belas kasihan tadi, bahwa persembahan penting, tetapi jika aku boleh milih, aku pilih orang yang punya hati yang penuh welas asih ini tadi. Saudara, kita lihat sekarang gimana dengan orang itu yang hidup harus milih. Karena semua pendeta, banyak pengajar yang ngomong, dahulukan Tuhan, nanti papa mamamu dipelihara oleh Tuhan. Ini bingung, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat Matius pasal 15 ayat yang keempat. Firman Tuhan ini yang saya uraikan, semuanya keluar dari mulut Kristus. Mulai ayat 4 sampai 9. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya, huruf kecil, atau kepada ibunya, apa yang ada padaku, duit yang ada padaku, ini anak,
yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ahli Taurat orang Farisi itu ngajar seperti itu. Duit yang ada di anak yang kamu pakai untuk merawat memelihara orang tuamu, kalau itu sudah kau persembahkan kepada Allah, sumbang di gereja, dikasih di pendeta. Ayat 6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ayat 7, Tuhan Yesus mulai marah. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, artinya apa? Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada saudara dan saya, dalam keadaan seperti itu kamu tidak usah mempersembahkan kepada Tuhan. Urus kedua orang tuamu, cukupi dia, bahagiakan lebih dulu, baru kamu mikir yang lain. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kalau saudara, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur 23 yang terpenting tadi adalah, yang pertama adalah keadilan. Saudara, yang namanya keadilan harusnya kita yang sudah dibesarkan oleh kedua orang tua bisa mikir, nek aku jadi orang adil, aku harus nginget adanya aku hari ini karena papa mamaku berjuang untuk aku. Ketika aku belum bisa apa-apa, ketika aku masih butuh ditopang oleh mereka, mereka adalah dua orang yang hebat mengasihi aku, berhebat di dalam berjuang untuk masa depanku, sehingga hari ini aku boleh memiliki masa depan yang seperti hari ini karena kedua orang tuaku. Nah, kalau aku mau adil, sekarang aku melihat kedua orang tuaku ini sudah tidak bisa dapatkan apa-apa. Produktivitasnya sudah habis, fisiknya sudah mulai lemah, dia harus mulai tergantung dengan orang lain. Kalau bicara adil, harusnya aku yang dulu ditopang oleh dia, aku yang dulu diperjuangkan oleh dia, aku yang dulu dirawat, dibesarkan, dididik oleh dia. Harusnya aku yang menopang kedua orang tuaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bicara tentang belas kasihan. Jika saudara tidak bisa menaruh belas kasihan dengan kedua orang tua sendiri yang sudah berjuang sejak kita dalam kandungan, maka Tuhan pun juga ngomong, mustahil kamu bisa mengasihi orang di luar sana. Kalau toh ada orang yang bilang seperti itu, juga belum tentu dinilai oleh Tuhan sebagai orang benar. Kenapa? Karena seringkali dengan papa mamanya tidak baik, dengan orang-orang tua yang di gereja kelihatan baik, hanya karena apa? Motivasi pencitraan diri, supaya semua orang yang menyaksikan aku pada memuji bahwa aku ini loh orang yang dengan orang tua begitu hormat, begitu santun. Padahal apa? Di dalam rumah tangga sendiri belum tentu dia lakukan kepada kedua orang tuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang berikutnya kesetiaan. Semua orang tua ketika anaknya sudah mulai bisa dijak ngomong, papa mama ini biasa ngomongnya hampir sama. Mereka mesti nanya anaknya, besok papa mama kalau sudah tua gitu ikut siapa ya? Anak lebih dari satu berebut pasti, papa mama ikut aku kan begitu. Nunjukkan bahwa mereka ingin setia itu sampai mati. Tapi apa yang terjadi setelah anaknya gede-gede punya pacar? Belum tentu.
bahwa rebutan yang zaman masih kecil itu tetap membara di dalam hatinya. Mungkin mereka mulai akan ngomong, ya namanya orang sudah dewasa, sudah rumah-rumah sendiri, keluarga kan punya salib masing-masing, kan begitu ya. Mulai cari ayat supaya dia bisa benar. Apalagi firman Tuhan kan ngomong, suami ini menjadi satu daging dengan istrinya dan meninggalkan kedua orang tuanya, kan gitu tuh ya. Nah ini mulai dikait-kait sudah dikasih oleh Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan kepingin engkau tetap memiliki kesetiaan. Dan saya sedih kalau saya melihat ada anak tunggal itu tidak memelihara papa mamanya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan itu harus sampai mati, sampai akhir. Sama seperti Kristus menunjukkan kesetiaannya di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa sudah selesai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Anda dan saya adalah orang yang dilahirkan, belum tentu kita jadi anak tunggal. Mungkin kita punya saudara. Dan ayatnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah. Orang Kristen ini mesti selalu ngomong, aku mengasihi Allah, aku mengasihi Tuhan. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dan saudara tahu kalau cap pendusta itu ada dalam kehidupan kita. Kira-kira pendusta anaknya siapa? Anaknya iblis, pasti. Kenapa? Karena iblis berdusta mulai sejak semula, dia berdusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa? Karena Tuhan ingin ingatkan, apa sih sulitnya engkau mengasihi saudaramu sekandung? Bukankah ini adalah kasih yang paling gampang, kasih mula-mula? Kita dikandung dalam kandungan rahim mamah yang sama, lahir dari perut mamah yang sama, dirawat, dipelihara, dididik oleh kedua orang tua yang sama, tinggal dalam atap rumah yang sama, makan dengan lauk pauk yang sama, besar bareng-bareng. Kenapa gede mesti berantem? Alasannya lagi nyalahne pasangan sama saudara akur Pak Roni, tapi namanya setelah menikah kan tidak bisa. Nah seakan-akan yang salah yang mana? Bojone, sudah betul ya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Pernikahan Kristen Katolik adalah pernikahan bukan mempertemukan kedua mempelai saja, tetapi pertemuan suami dan istri ini sekaligus mempertemukan keluarga antar besan, sehingga jumlah kita menjadi semakin banyak dan penuh dengan semarak sukacita karena jumlah bilangan kita menjadi lebih besar daripada hari kemarin. Dan hati-hati ya. Seringkali orang Kristen itu salah, bikinnya undangan sudah oke, maka mereka bukan lagi dua tetapi mereka satu. Ada Matius 19-nya ayat 6 dalam undangan pernikahan. Tetapi kemudian mereka salah. Ketika kita masuk ke gedung, ke ruang resepsi tadi, IO-nya nanya, Om, dari mempelai laki atau perempuan? Oh, saya laki. Kenapa? Anunya, kotaknya sumbangannya laki di kanan, kalau perempuan di kiri. Saudara sudah pasti salah. Kenapa? Karena Anda tidak memberikan kesaksian yang benar bahwa mereka bukan lagi dua tapi mereka satu. Sehingga sejak malam pertama iblisnya sudah tertawa. Firman kamu ngerti, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa. Sejak malam pertama duit wis dewi-dewi. Hati-hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati, hati-hati. Kenapa saudara? Karena salah satunya yang penting di hati Tuhan adalah saudara. Kenapa? Karena
Tuhan Yesus punya ajaran, hukumnya itu cuma hukum kasih. Kasih kita kepada Tuhan diekspresikan jika kita mengasihi sesama. Kenapa? Karena dia katakan di dalam Matius 25 ayat 40, ketika dia berkata, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan, ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Kemudian semua bertanya, Tuhan, kapan keadaan itu dialami? Kemudian dia ngomong, raja itu kemudian berkata, apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, yang kamu lakukan kepada sesamamu, yang tidak engkau pandang, atau engkau pandang sebelah mata, atau engkau anggap tidak pernah ada, engkau sudah lakukan terhadap aku, ayah huruf besar. Cintanya kita kepada Tuhan sebetulnya kita ekspresikan ketika kita mencintai sesama yang lain. Salah satunya yang Tuhan katakan penting adalah saudara sekandung. Bareng gede rebutan warisan. Wah, masalah ini. Apa cocok ini dengan ayat 20? Pasti tidak cocok, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melakukan semua perkara yang kita dengar dari firman Tuhan, kemudian kita adalah orang yang melakukan firman Tuhan, sesungguhnya saudara dan saya menjadi orang yang sangat diberkati dan dilindungi oleh Tuhan secara luar biasa, sehingga kita tidak menjadi orang yang suka takut. Hari ini saya melihat masyarakat yang ada di dunia ini tadi ketakutan yang kelewatan, saudara. Seakan-akan virus corona itu selalu ada di sebelahnya dia. Bukan saya ngajari saudara untuk sembrono, bukan. Tetapi hidup yang penuh dengan ketakutan itu tidak perlu. Itu tidak perlu. Kenapa? Kita lihat lebih dulu. Ulangan 28 tadi. Saya kan baru bacakan sampai ayat 2. Nanti di rumah Bapak Ibu baca sampai 14. Kita mencolok ayat 6. Kalau saudara mendengar baik-baik firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari sebaik-baiknya, maka diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumah. Saudara sedih, saya ini juga sedih, saudara. Sementara pemerintah menghimbau, nek bisa jangan kumpul-kumpul, nek bisa jangan keluar rumah, nek gak penting. Kemudian saya ditanya sama teman-teman, Pak Roni, gerejamu ya apa? Saya ngomong, saya sedih. Kalau saya ngadak ibadah, kesannya saya ini tidak mendukung program pemerintah. Kesannya seperti itu. Tetapi kalau saya ngikuti untuk tidak ibadah, saya sungkan juga sama Tuhan. Mosok saya mau ketemu aja takut dengan corona, gitu. Bukankah ketika saya tertekan dengan masalah, saya ada di dalam persoalan, saya nasihat firman Tuhannya, jangan jauh daripada Tuhan, begitu. Jangan jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu saya utarakan kepada teman-teman, iman, percaya kepada Kristus itu konsisten, ajak, tetap apapun keadaannya, sekali Yesus tetap Yesus Tuhan. Itu atau iman itu situasional. Ayo, iman itu mati mungkin percaya Tuhan Yesus, baik buruk Tuhan Yesus, atau situasional. Kalau situasional, ayatnya juga bisa, yaitu para hamba Tuhan akan ngomong, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Betul.
keadaan aman, begitu tidak ke gereja, pendeta ini ngomongnya balik lagi, jangan meninggalkan persekutuan. Betul? Betul? Nah saudara, sehingga orang ada yang bertanya dengan saya, Pak Roni, Alkitab ini kalau tak lihat, tak rasa nih podo ambek undang-undang KUHP, tergantung pengacaranya sing ngomong. Saudara, yang mana? Yang mana? Sedih saya ini. Dengan gelar ibadah kesannya tidak mendukung kepentingan orang banyak, tetapi dengan tidak menggelar ibadah kesannya saya adalah anak Tuhan yang tidak percaya bahwa Bapak saya itu bisa menyelamatkan saya. Kalau virus ini hidup, harusnya kita mikir siapa yang bisa menciptakan kehidupan? Hanya Tuhan. Tetapi kalau saya datang nyari Tuhan, mosok yang diciptakan itu akan makan saya sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak semua jemaat, mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Dengarkan firman Tuhan baik-baik, jalankan di dalam hidupmu sehari-hari, supaya lewat apa yang saudara lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga walaupun ada bahaya virus corona dan lain sebagainya, maka yang sering dikatakan oleh WA, oleh para teman-teman pendeta, Mazmur 91 tergenapi karena apa? Karena hatiku melekat kepadamu Tuhan, sehingga 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sebelah kananku, maka semua yang berbahaya, semua yang jahat tidak bisa mendekati kemah keluarganya kita. Kenapa? Karena ada alasannya. Karena aku mengasihi Tuhan, otomatis Tuhan juga mengasihi aku. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah benar, menyenangkan hati Tuhan, dan saudara dan saya bersama keluarga akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bukan karena engkau bayar persepuluhan semuanya beres, bukan. Tetapi ada alasannya. Kenapa? Karena orang pertama di mana aku berhutang budi adalah kedua orang tuaku, adalah orang yang harus saya balas budinya lebih dulu. Kalau dengan orang tua sudah tidak mungkin menghormati atau membalas budi baik mereka, pastilah pintu berkat itu tertutup. Kenapa? Karena firman-Nya jelas, hormatilah ayahmu dan ibumu, maka akan lanjut umurmu, dan di tempat di mana kamu hidup keadaanmu baik. Kalau ini tidak dihormati, kalimatnya tinggal dibalik, maka pendek umurnya, kan gitu ya, kan tinggal dibalik. Dan di tempat di mana kamu hidup keadaanmu tidak baik, kan tinggal gitu. Sama dengan hati yang gembira adalah obat, hati yang susah penyakit, sama. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengkoreksi hidup saudara dan saya. Kita pulang, kita ingin mengkoreksi apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika belum, kita masih punya kesempatan untuk datang kembali kepada Tuhan, memperbaiki apa yang salah, dan kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, mari kita tundukkan kepala.